Jadi syahadat ini bukan mulai dari abad ke-7 seperti yang dikatakan oleh orang-orang misionaris, misionaris, orang-orang yang di luar Islam itu, apalagi orang-orang yang anti dengan Islam, yang selalu mencari sampai hari ini mencari kebenaran bahwa Islam itu lahirnya di abad ke-7, syahadat itu adanya ketika Nabi Muhammad itu lahir, sejak Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Tidak. Jadi saudaraku, syahadat itu bukanlah sesuatu yang baru atau sesuatu yang baru diciptakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan aku telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyembah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu artinya selain Allah, sesembahan selain Allah. Segala puji bagi Allah dan pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang sudah memberikan kita, menitipkan nikmat berbeliun-beliun tidak terhitung. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita hanya disuruh untuk mensyukuri. Dan Allah memberikan kelebihan jika mau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan buat kita. Tapi yang perlu
diingat jika kita ingkar atas nikmat Allah, tidak mengakui nikmat bahwa apa yang kita pegang, yang kita rasakan, yang kita nikmati selama ini bukan dari Allah. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Semoga Allah meridhoi kita semua dan memberikan kita rahmat dan cucuran karunia-Nya. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan kita diakui sebagai umat beliau dan nama kita tercatat di dalam catatan beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, para asatidz, para kiai, para gus yang mungkin melihat live ini, mohon doa, mohon izinnya, dan pada teman-teman bukan berarti saya menggurui. Insya Allah kajian yang mau kita kaji malam hari ini walaupun singkat, insya Allah bermanfaat buat kita semua, khususnya buat kami sendiri. Itu tentang syahadatnya sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Terus saya buat judul datangnya itu secara umum ya, supaya mudah dipahami. Tapi sebenarnya sebelum dijohirkannya Nabi Muhammad, kenapa begitu? Karena sebelum adanya manusia, bumi dan seluruh alam semesta ini sebelum adanya manusia dan seluruh alam semesta ini, maka yang ada tuh hanyalah Allah saja. Belum ada apa-apa selain Dia. Kemudian Allah menciptakan yang namanya Nur Muhammad sebagai awal bahan dasar dari seluruh makhluk di alam semesta ini. Jadi Nur Muhammad inilah yang menjadi awal dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum semua makhluk dicipta atau tercipta.
Nah, teman-teman sekalian, sebagian ulama berpendapat bahwa manusia ketika diaras sebelum diturunkan ke dunia sudah bersahadat, selain daripada takdir yang ditetapkan 4 takdir itu. Syahadatnya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini syahadat yang pertama itu sama kita ketahui namanya syahadat tauhid. Dan syahadat yang kedua itu namanya syahadat risalah. Ini pelan-pelan dipahami ya. Walaupun saya cerita, kita kaji ini secara konsep umum. Ada hal yang menarik terkait dengan syahadat risalah yang menyebutkan bukti pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pertanyaannya, apakah manusia sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Nabi Adam alaihissalam, mengucapkan syahadat risalah juga? Padahal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada waktu itu. Jadi ini ada 2 pandangan. Kalau kita pandangan secara johiriyah syariat, kemudian yang kedua pandangan secara tasawuf. Nah, yang kita bahas ini secara hakikatnya. Nah, terkait dengan itu, di dalam kitab Usfuriyah, nah di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang telah ada dan disebutkan Allah pada awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan dalil yang menjelaskan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi Adam mengakui kesalahannya, lalu dia berkata dan memohon, ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu dengan kebenaran Muhammad, ampunilah hamba. Pada Adam, hai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad? Padahal aku belum lagi menciptakannya. Nabi Adam pun menjawab, ya Tuhanku, sesungguhnya ketika Engkau menciptakan hamba, hamba mengangkat kepala, kemudian terlihat olehku tulisan di pintu gerbang Arasy berbunyi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketika itu mengertilah hamba
Tidak mungkin ada satu nama yang bersanding dengan namamu, kecuali makhluk yang sangat engkau sayangi. Maka Allah berfirman, benar engkau hai Adam, sesungguhnya Muhammad itu adalah makhlukku yang paling kusayangi. Bila engkau memohon kepadaku dengan kebenarannya, sungguh aku ampuni engkau. Jadi dalil ini di sini juga sebagai dalil dibolehkannya tentang wasilah. Tentang wasilah kita sudah buat videonya itu ya. Nah, di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Salwatul Ahzan, di situ disebutkan bahwa Adam alaihissalam ketika hendak mendekati Siti Hawa, maka Siti Hawa meminta mas kawin. Lalu Adam alaihissalam berdoa, ya Rabb, apakah yang harus saya serahkan? Allah berfirman, ya Adam, bacalah salawat untuk kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 kali. Maka itu kemudian dipatuhi dan dilaksanakan Adam alaihissalam untuk mendekati Siti Hawa. Jadi kalau anak lajang ataupun duda mau kawin lagi, nggak punya uang, salawat aja maharnya 20 kali, sah. Sah, tapi pelit kali lah. Hari gini maharnya cuma selawat. Ya. Boleh atau mas kawinnya selawat 20 kali. Sah. Paling calon mertuanya ditanya, apa maharmu untuk anakku? Selawat bu 20 kali. Kalau bahasa orang Medan, yang pelit kali lah kau tuh. Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, baik, penjelasannya apa? Sesuai dengan ketika Nabi Adam itu sudah tahu menyebut nama Muhammad dan Allah mengiyakan. Muhammad yang disebut Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam itu adalah Muhammad awalin. Kalau sebagian ulama itu menyebutkannya itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Sebagai hakikat Muhammad itu. Dan masalah Nur Muhammad sudah berapa tahun yang lalu udah kita bahas semua itu. Maka terkait dengan penjelasan Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa riwayat menyatakan keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dulu dari para nabi pada saat di Arasy. Pada saat di Arasy. Maka pada alam roh ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kenabian
dan jelas kepemimpinannya atas semua nabi. Zaman azali. Saya nggak lanjutin tentang soal ini ya, Muhammad ya. Nah, hubungannya nanti supaya tahu syahadatnya. Mohon maaf yang sudah pernah mengaji ini kita sebagai pengulang saja. Yang sudah tahu untuk pengingat saja. Yang belum tahu untuk menambah pengetahuan. Itu makanya di dunia juga pemimpin Nabi Muhammad, mau nggak mau kita memang mengikut rujukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah sejak di zaman di Arasy, ketika Allah pun bertanya di hadapan Ruh, di hadapan Nur Muhammad, dan kita mengikut, alastu birabbikum, Nur Muhammad pun menjawab, qalu bala syahidna. Kita di belakang, ruh-ruh kita ya itu mengaminkan. Maka dari sejak dulu pemimpin kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di akhirat Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa terlepas dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja beliau sangat rindu kepada umatnya dan cinta kepada umatnya. Maka sosok dan kemuliaan Muhammad yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia, beliau dijohirkan membawa berita kebenaran, meluruskan, menyempurnakan. Beliau sebagai nabi penutup dan menjadi teladan karena luhurnya akhlak beliau. Itulah sebagai Muhammad akhirin. Maka dengan demikian teman-temanku, sahabat-sahabatku yang aku cinta, yang aku sayangi karena Allah, kita dapat memahami kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mengucapkan syahadat secara lengkap kepada dirinya, yaitu syahadat tauhid dan syahadat risalah pada tasyahud akhir, sesuai dengan tuntunan sholat yang mengajarkan beliau sendiri kepada umatnya. Jadi teman-teman, syahadat ini bukan hal yang baru. Syahadat ini muncul bukan ketika Nabi Muhammad itu SAW itu dijohirkan. Syahadat itu sudah ada sejak zaman ajali, dan itu dibuktikan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika melihat Arasy. Nabi Adam itu melihat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi syahadat ini bukan mulai dari abad ke-7 seperti yang dikatakan oleh
orang-orang misionaris, misionaris, orang-orang yang di luar Islam itu, apalagi orang-orang yang anti dengan Islam, yang selalu mencari sampai hari ini mencari kebenaran bahwa Islam itu lahirnya di abad ke-7, syahadat itu adanya ketika Nabi Muhammad itu lahir, sejak Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Tidak. Jadi saudaraku, syahadat itu bukanlah sesuatu yang baru atau sesuatu yang baru diciptakan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi syahadat adalah sesuatu yang telah lama ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam pun syahadat sudah ada. Makanya ada macam-macam syahadat itu. Maka judulnya saya buat ini, syahadat sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah menciptakan ruh tadi yang seperti kami sampaikan, itu mengambil kesaksian syahadat ruh-ruh tersebut, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min juhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ketika Tuhanmu mengeluarkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini ataupun terhadap keesaan Tuhan. Maka kita dilahirkan ke dunia ini untuk mengembalikan amanah, memulangkan janji kita ketika di alam ruh. Kita punya janji kepada Allah sebelum kita dijohirkan di dunia ini. Itu janji kita, lastu birabbikum, itu syahadatnya. Kita sudah bersyahadat. Kalau syahadatnya dulu aja di zaman azali di aras itu kita menyaksikan langsung. Nah, sekarang kok nggak bisa? Karena kita masuk ke alam yang penuh hijab-hijab. Karena kita sudah menjawab qalu bala syahidna, maka Allah menguji. Dilahirkanlah kita ke dunia ini. Maka jangan mengaku beriman kita kalau sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat dalam sholat itu, inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah bala syahidna.
Dan inilah yang akan kita pulangkan, mengembalikan. Mana buktikan kalau kau menyaksikan aku, kata Allah begitu itu. Maka disitulah kita disuruh belajar. Maka Allah menjohirkan Nabi, mengutus para Nabi dan Rasul, khususnya buat kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengingatkan kembali kepada kita sebagai hamba Allah bahwa kita dulu sebelum ditiupkan ruh kita di dunia ini, kita sudah punya janji. Maka Rasulullah itu mengingatkan kembali, memberikan petunjuk. Seakan-akan begini kalau bahasa arti bebasnya, umatku, kalian tuh punya janji sama Allah, dulu sama-sama kita punya janji, ayo gitu. Lantas sampailah hal ini diturunkan kepada setelah johirnya Nabi Muhammad SAW bin Abdullah wafat. Nabi Muhammad mewariskan kepada Abu Bakar, kepada sahabat-sahabat beliau, untuk mengingatkan kita sampai umat di akhir zaman ini. Maka ada ulama, ada mursyid, ada kiai, ada guru untuk mengingatkan itu lagi, membimbing kita supaya kita itu ingat kepada janji kita, agar kita bisa memulangkan amanah. Bagaimana kita bisa menyaksikan Allah? Dengan rahmat. Bagaimana kita bisa memulangkan bala syahidna? Dengan rahmat, dengan kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang dalam diri kita ini, nggak akan bisa kita menyaksikan Allah dan Rasulnya sampai kapanpun. Kalau nggak ada mahabbah dalam diri kita ini, gimana kita bisa menyaksikan yang maha mahabbah? Coba kita ngaji logika saja, nggak usah pakai dalil-dalil lain. Yang mau kita saksikan tuh yang maha kasih sayang. Masa kita nggak ada rasa kasih sayang? Menghadap Allah itu kan tidak bisa dengan kebencian, kedendaman, kedengkian, tidak bisa. Mahabbah. Maka Nabi Muhammad itu dijohirkan, diutus oleh Allah itu tidak lain tidak bukan membawa sebagai rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Ya. Sambil ngopi. Lantas bagaimana syahadatnya sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya bocorkan. Umatnya Nabi Adam alaihissalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adamu khalifatullah. Boleh dicatat itu supaya nanti anaknya nanya tahu. Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh khalilullah.
Umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim habiballah. Nabi Musa alaihissalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah. Nabi Isa alaihissalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tahulah, nggak usah sebutkan lagi. Itu aja dulu. Jadi syahadat ini tidak adanya itu bukan karena adanya sejak Nabi Muhammad dilahirkan. Sudah paham ya kira-kira ya? Mudah-mudahan. Lantas seperti yang kita senggol di awal tadi, ada saja yang mereka yang bertanya, mereka sampai hari ini orang-orang yang di luar Islam itu, para misionaris, menyatakan bahwa Islam itu lahir sekitar abad ke-7 Masehi, tanah Arab. Seluruh nabi itu agamanya tauhid. Mereka selalu menuduh dan bersangka-sangka, menyangka-nyangka bahwa Islam itu ada sejak 7 Masehi. Nah, pendapat ini adalah pengetahuan yang sangat picik sekali, sangat minim pengetahuan. Mereka-mereka yang menuduh bahwa Islam itu ada sejak 7 Masehi, maka di sini perlu kita terangkan, dan kita kadang-kadang sebagian kita ini sebagai umat Islam ini mengiyakan pula, dan kita percaya bahwa Islam itu datang sejak 7 Masehi. Kita harus yakin Islam itu kan artinya berserah diri. Jadi sejak mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, atau nama lainnya adalah Yesus. Jadi ada yang nanya itu, kalau saya bilang Yesus, orang kita ada yang nanya, kok Abah bilang Yesus? Yesus itu ya Isa. Kita menganggap Yesus itu sebagai Nabi Allah, bukan Tuhan kita. Ini asal ngomong Yesus, disangkanya kita agamanya lain. Yesus itu ya Isa, tapi kita menyatakan Yesus itu sebagai Nabi Allah, bukan anak Tuhan. Nabi Isa itu sebagai Ruhullah. Sampai Nabi Muhammad SAW dan semua para nabi dan rasul itu hanya berserah diri kepada Allah dan menerangkan kepada umat mereka masing-masing di zamannya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa,
mengajak umatnya pada waktu itu untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Lantas Nabi Muhammad SAW hanya sebagai penerus penyempurna ajaran Islam sebagai yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa buka di surat Al-Ahzab ayat 40. Di situ tercantum, saya baca artinya saja. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini dikaji ini untuk menguatkan tauhid kita ya. Insya Allah bertambah kuat keyakinan kita, ketauhidan kita. Dan kita harus zaman-zaman sekarang ini, saat ini harus menguatkan tauhid. Semoga Allah menguatkan tauhid kita, iman kita ya, supaya tidak tersentuh, tersihir oleh dajjal-dajjal, dan kita menjadi pengikut Imam Mahdi dan diakui sebagai pengikut pasukan Imam Mahdi. Jangan ditanya kapan munculnya, saya juga nggak tahu, karena saya bukan peramal. Jangan dicari-cari Imam Mahdi, tunggu-tunggu. Yang penting kita berusaha terus menguatkan iman kita, beribadah terus, banyak selawat. Nanti kalau udah muncul, Allah membukakan hijab pada diri kita dan kita tahu sendiri, Allah yang beritahu. Jadi nggak usah dicari-cari. Yang pastinya Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah SAW. Kalau dibilang keturunan itu bukan berarti dari kalangan habaib. Jangan ke situ pemikirannya juga. Yang pastinya Imam Mahdi bukan orang Batak, bukan dari Karo, dari Melayu, enggak. Soalnya di Medan juga ada yang ngaku Imam Mahdi, orang Melayu. Baik, ya macam-macam lah. Apalagi yang baru-baru ini ngaku Nabi, dapat wahyu untuk membubarkan agama Islam, kan luar biasa itu. Mengembalikan fakta, Nabi membawa Islam, dia datang, dia mendapat wahyu untuk supaya kita itu tidak melaksanakan ibadah di dalam Islam itu. Katanya dengar dari tangkap. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan aku telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyembah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu sesembahan selain dari Allah. Mereka membawa satu pesan yang sama, yaitu Islam, agar umatnya di zamannya itu mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai rahmatan, agama rahmatan lil alamin. Agama yang secara jelas mengumandangkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perantara satupun antara manusia dengan Tuhan. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW saja yang menurunkan, mengajarkan ajaran Islam itu. Semua Nabi dan Rasul sebelumnya telah menurunkan ajaran tauhid dengan jangka waktu
dengan hal-hal tantangan umat yang berbeda-beda, ya kan? Dengan tata cara ibadah yang berbeda, dan para nabi dan rasul itu adalah bersaudara. Para nabi adalah anak saudara ayah. Wa dinahum wa ahad. Dan agama mereka itu adalah satu. Dan agama mereka satu. Jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan, teman-teman, ya, jadi syahadat itu adanya bukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad bin Abdullah itu dilahirkan, bukan, syahadat itu sudah sejak ada zaman azali. Bahkan kalau kita turunkan sedikit, sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Islam itu bukan dimulai sejak Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu hanya penerus ataupun penyempurna risalah ajaran Islam, sekaligus penutup para nabi, padahal kalau kita mau membuka di Injil Yohanes di ayat 3 itu, saya bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi semua nabi itu mengajarkan kepada umat di zamannya itu untuk mentauhidkan, mengakui bahwa Allah itu esa, dan yang membawa risalah sebagai nabi mereka adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap nabi itu membawa risalah syahadat masing-masing. Apa yang diajarkan itu berbeda-beda caranya, cara penyampaian dan tantangan yang dihadapi oleh para nabi-nabi. Ya, tadi itu syahadatnya sebelum Nabi Muhammad SAW itu didatangkan, dijohirkan. Sudah kita bacakan tadi. Mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita, dan tauhid kita bertambah kuat. Terus bersyahadat, terus berzikir la ilaha illallah, berselawat, agar kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan buat saudara kita yang sampai detik ini ketimpa musibah, diberikan cobaan oleh Allah, Allah berikan kesabaran buat mereka, keikhlasan, dan buat kita semua semoga dijauhkan dari mara bahaya. Tetap semangat dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus azamkan zikir dalam hati kita, lisan kita, sampai menjelang kematian kita.
agar ruh keluar dari jasad ini sambil mengucapkan la ilaha illallah. Yang kita pandang, yang kita ingat, yang kita ucapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita wafat dalam husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun pada Allah kalau ada bacaan-bacaan ayat Quran ataupun hadis menurut antum semua ada yang salah, mohon dimaafkan. Kurang panjang pendeknya, saya doakan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan untuk melunasi utang piutang sebelum Allah cabut nyawa kita. Kabul hajat, diterima amal ibadah kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.